Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan tidak pernah permalukan. Puji Tuhan, saudara. Mas Murni pagi ini mengajarkan kepada kita pikiran Tuhan dahsyat. Saudara, pikiran Tuhan itu dahsyat. Kalau kita mengerti, kita tidak akan pernah hidup di dalam ketakutan. Tetapi kita akan berkata, apapun masalah silakan datang kepadaku. Karena aku tahu pikiran Tuhan dahsyat, pasti hasilnya dahsyat. Bagaimana caranya untuk kita bisa mengalami dan merasakan pikiran Tuhan yang dahsyat? Mari kita lihat Amsal pasal 1 ayat yang ke-9 pagi ini. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Dikatakan saudaraku, karangan bunga yang indah itu ada bagi kepala kita. Saudaranya di sini. Saudara, pikiran Tuhan itu dahsyat. Ketika kita mengerti, saudara, kita akan lihat itu. Artinya apa? Kita akan mengalami yang namanya perubahan paradigma. Saudara, kita perlu mengalami, saudaraku. Ketika kita mengalami perubahan paradigma, kita akan melihat paradigma yang kalah menjadi paradigma yang menang. Maka saudara, hari ini, saudara, apapun beban-bebanmu menjadi ringan, menjadi bahkan tidak lagi ada, saudara, persoalan yang berat yang tidak bisa kita atasi. Kenapa? Karena cara berpikir kita berubah. Itu yang paling penting ketika kita terus tahu bahwa pikiran kita harus berubah. Ketika kita tahu Tuhan kita dahsyat, maka cara berpikir kita tidak lagi seperti orang ketakutan, tidak lagi seperti orang yang tidak punya Tuhan, tetapi kita berpikir bahwa Tuhan kita aja hebat, maka kita percaya semuanya kita akan alami kedahsyatan Tuhan, keluar biasaan Tuhan. Itu akan terjadi dalam segala bidang, apapun yang kau alami. Tuhan mampu, Tuhan melakukannya buat kita. Satu firman Tuhan, saudaraku, jadi kalau kita mengalami pikiran Tuhan yang dahsyat, saudara, maka yang pertama adalah kita harus mengalami perubahan paradigma. Saudara harus mengalami perubahan pikiran kita. Kenapa? Ketika pola pikir kita berubah, maka saya percaya itu akan mempengaruhi, saudaraku, perilaku kita. Ketika perilaku kita berubah, itu akan mempengaruhi tindakan kita. Setelah tindakan itu akan menghasilkan karakter dan akibatnya hasilnya dahsyat. Saudara, mari kita lihat di dalam Yesaya pasal 29 ayat 24. Firman Tuhan berkata demikian. Yesaya 29 ayat 24. Orang-orang yang sesat pikirannya akan mendapat pengertian, dan orang-orang yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran. Saudara, akan ada perubahan. Yang tadinya pikiran kita salah tentang Tuhan, begitu kita mendapatkan pengertian baru, paradigma yang baru, ternyata kita lihat, oh Tuhan kita mampu, Tuhan kita hebat, Tuhan kita besar, maka tidak ada masalah yang Dia tidak akan tolong kita. Tidak ada jalan keluar yang susah bagi Tuhan. Karena apa? Tuhan kita hebat. Pikirkan tentang Tuhan seperti itu, maka paradigma kita mesti mengalami perubahan. Cara berpikirmu hari ini mesti ikuti apa kata firman Tuhan. Ikuti apa kata suara Tuhan. Ikuti apa kata cara berpikirnya Tuhan. Waktu engkau mengalami sama dengan Tuhan, sepakat dengan pikiran surga, selaras dengan surga, maka mujizat, kemenangan, pertolongan yang dahsyat itu menjadi milik saudara. Yang kedua, saudaraku, bagaimana kita tahu pikiran Tuhan dahsyat? Yaitu dengan kita mulai bertindak sebagai pemenang. Artinya tindakan pemenang. Tindakan kita bukan orang yang kalah, saudara. Kalau orang yang kalah itu adalah dia nggak berani melangkah, takut melakukan A dan B. Saudara, takut untuk berbuat ini dan itu. Kenapa? Karena dia rasanya, waduh nggak bisa. Seperti orang melangkah dalam kegelapan. Tindakan pemenang adalah tidak begitu. Tuhan bersama kita. Kalau dulu bangsa Israel disertai dengan tiang awan, tiang api, sekarang tidak, saudara. Tuhan ada di dalam kita. Bahkan Tuhan berjalan di depan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Waktu kau tahu ini, maka ubah tindakanmu. Jadi tindakan pemenang. Tindakan pemenang adalah saudara berani melangkah. Tindakan pemenang artinya saudaraku tidak terkungkung dalam satu keadaan. Tetapi saudara berkata, aku boleh di dalam gua singa seperti Daniel, tapi aku tahu singa-singa tidak menyakiti aku. Saudara mungkin seperti Yusuf, aku boleh di dalam sumur, tapi sumur ini akan membuat aku melambung sampai ke istana. Dan caranya apa? Saudara, jangan pernah engkau menjadi orang yang bertindak seperti orang yang kalah. Tindakanmu menentukan. Sekarang ubah tindakan pemenang. Seperti apa tindakan pemenang itu, saudara? Mari saudaraku, kita lihat. Kalau kita tahu ini, kita lihat di dalam Mazmur pasal 66 ya, ayat yang ke-12. Jadi tindakan pemenang adalah tindakan yang berjalan dalam firman Tuhan, yang melangkah. Saudara, apa artinya kita percaya sama Tuhan, kita punya iman?
Tetapi kalau kita nggak melangkah, tidak terjadi kesembuhan, tidak terjadi mujizat kalau kita berdiam saja. Tetapi kalau engkau melangkah, berani mengambil resiko, berjalan bersama dengan Tuhan, mujizat, kuasanya dinyatakan. Mari kita lihat Mazmur 66 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian, Mazmur 66 ayat 12. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Ini kayak orang yang udah diinjak-injak, saudara. Ya, kami telah menempuh api dan air. Waduh, ini perjalanan yang nggak mudah. Tetapi perhatikan, engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Wow, ini dahsyat. Kalau engkau tahu tindakan kebenaran seperti itu, meskipun keadaanku sulit, meskipun beban-bebanku berat, meskipun tantangan-tantangan yang besar, meskipun orang-orang meninggalkan aku, meskipun keadaan tidak pernah menguntungkan, tetapi aku tahu aku akan keluar sebagai pemenang. Kenapa? Karena Tuhan yang akan membebaskan kita. Tuhan mengubah keadaan. Karena bagi Tuhan, Dia sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hari ini percayalah, apapun keadaanmu, jangan menyerah. Bertindaklah sebagai pemenang. Tuhan akan membuat engkau melihat hari ini mujizat jadi bagian saudara. Hari ini jawaban hal-hal yang hebat menjadi bagian di tengah-tengah persoalan saudara. Dan Tuhan akan selalu menjadikan engkau orang-orang yang terberkati. Puji Tuhan, Tuhan bersama-sama kita dan memberkati saudara. Amin.